kita rencanakan bahwa Presiden akan datang ke Morowali untuk meresmikan pabrik. Pabrik dalam pengertian bahwa ini kita sebut pabrik baterai, tetapi pada dasarnya ini adalah pabrik yang dibangun untuk menghasilkan katoda untuk baterai mobil listrik. Jadi baterai ini ada komponennya katoda, ada anoda, ada elektrolit litiumnya. Jadi packingnya itulah yang menjadi baterai. Nah, untuk Morowali kita rencanakan ada 4 sebetulnya pabrik nanti penghasil prekursor katoda untuk baterai mobil listrik ini dengan dasar nikel. Nikel dengan komponen nikel kobalt mangan. Nah, saat ini sudah beroperasi juga 2, yaitu Huayu dan QMB, New Energy yang dua-duanya berkapasitas 120.000 metrik ton nikel kobalt. Tetapi QMB ini menghasilkan nikel sulfida. Nah, 2 lagi itu ada PT Fajar Metal Industry, ini kapasitas 50.000 metrik ton nikel sulfid. Kemudian Teluk Metal Industri ini 60.000 metrik ton per year nikel sulfid. Dan ada satu lagi itu Pucing, itu adalah pabrik yang kita bangun rencananya untuk recycle baterai. Nah, semua pabrik ini sebetulnya adalah untuk saat sementara ini pasar utamanya itu adalah Cina. Nah, kita harapkan bahwa dalam waktu dekat ini kita sudah bisa menghasilkan baterai utuh packing sehingga bisa siap untuk dipakai. Nah, isunya sekarang adalah bagi kita itu bagaimana kita bisa membangun bukan saja pabrik prekursor katodanya, tetapi juga pabrik anoda, dan sekalian nanti kalau litiumnya tentu kita import. Kita tidak punya bahan litium di Indonesia. Tetapi untuk menjadi raja baterai, memang kita masih ada 2 langkah lagi mesti kita lakukan. Langkah pertama adalah mengkonsolidasikan semua pabrik baterai prekursor katoda yang di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik anodanya. Sehingga dengan demikian 2 komponen utama ini sudah ada, tinggal kita import litiumnya. Sehingga kita bisa pack dengan sempurna menjadi baterai siap pakai. Nah, di Morowali ini kita melihat bahwa langkah kita yang selama ini agak lambat karena COVID, sekarang ini sudah mulai lebih cepat, dan kita harapkan 2 pabrik yang sekarang ini akan bisa beroperasi penuh, dan pabrik 2 lagi PT Metal, Fajar Metal dan Teluk Metal itu dalam waktu setahun ini sudah bisa beroperasi lagi. Begitu kira-kira Pak Prabowo. Oke, baik Pak Alex. Berarti memang litium kita tidak punya ya, jadi harus mengimpor bahan baku litium ini untuk memproduksi baterai itu sendiri. Dan saya akan beralih ke Pak Fahmi. Pak Fahmi mengamati juga target dari pemerintah untuk produksi baterai di tanah air, di mana di kuartal 3 2024. Anda melihatnya kesiapannya sendiri di infrastruktur dan juga lain-lain di tanah air, menurut Anda apakah memang akan tercapai di kuartal 3 2024? Ya, pertama saya kira beberapa tahun yang lalu Jokowi itu sudah mengungkapkan tentang komitmennya yang begitu kuat untuk membangun ekosistem beberapa industri yang saling terkait, seperti dikatakan Pak Alex tadi gitu ya. Nah, ini dan itu diimplementasikan diawali dengan langkah yang berani mengeluarkan larangan biji nikel, tidak boleh diekspor lagi gitu ya. Nah, karena memang sebelumnya itu para pengusaha nikel tadi, atau umumnya pengusaha di Indonesia, itu paradigmanya itu kan gali jual ya, kan sudah menguntungkan gitu ya. Ini perusahaannya Pak Alex nggak seperti itu gitu ya. Nah, setelah adanya larangan ekspor tadi, dan ini ditentang oleh negara Eropa Barat terutama, ya, bahkan diadukan kan ke WTO, tapi Jokowi tetap nggak takut gitu ya. Nah, kemudian harus dihilirisasi.
Nah, hilirisasi tadi sampai memberikan nilai tambah, ini juga akan menghasilkan produk-produk turunan nikel gitu ya, yang itu bisa digunakan sebagai bahan baku utama pabrik baterai tadi. Jadi Pak Alex sudah menyebutkan beberapa komponen meskipun masih ada yang diimpor gitu ya, tetapi saya yakin pada saatnya ini kita sudah bisa produksi sendiri gitu ya. Komitmen perusahaan seperti di Morowali itu, saya kira ini patut diapresiasi, patut didukung gitu ya. Nah nanti perusahaan-perusahaan, dan kenapa milih di Morowali, kemudian milih di Halmahera, saya kira kalau menggunakan pendekatan teoritis gitu ya, location, pemilihan lokasi itu salah satunya kan mendekati bahan baku gitu ya. Bahan baku yang nikel kan lebih banyak gitu. Dan itu saya kira pilihan yang tepat untuk memilih lokasi sana yang nantinya akan diresmikan oleh Jokowi gitu ya. Nah, harapannya kita apakah menjadi raja baterai, saya yakin pada saatnya akan menjadi raja baterai gitu ya. Karena kita punya nikel, kemudian beberapa turunan nikel, kalau yang lain masih diimpor, nanti pada saatnya juga kita akan bisa produksi sendiri. Nah, dengan berbagai komponen yang kita miliki ini, maka ini akan menciptakan competitive advantage gitu ya. Kalau kemudian kita menghasilkan baterai, itu bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya. Nah ini kelebihan tadi, maka tidak berlebihan kalau kemudian dari raja nikel ke raja baterai tadi. Saya yakin perusahaan-perusahaan seperti perusahaannya Pak Alex itu akan mewujudkan itu ya. Meskipun tadi kelemahan lain menurut saya gitu ya, adalah masalah teknologi.